Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini, yang bisa sehingga kita bisa berkumpul di tempat majelis sekolah filsafat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curahkan ke baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Sebelum itu, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Songo, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik, yang telah berkenan saya mengadakan PPL di sini, dan Ketua Asrama B6 Muhammad Amir dan teman-teman anak kelas 1 yang saya cintai. Sebelum masuk ke judul ya, temanya itu adalah ayo sekolah filsafat para kaum milenial. Nah, ini profil saya sedikit. Nama saya ini jurusan API ya. Kita belajar tentang konsep epistemologi Islam Bayani dan Burhani. Sebelum kita menuju ke Bayani Burhani, tentunya kita harus mengerti apa itu epistemologi. Berarti epistemologi itu adalah teori tentang pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, metode, dan validitas sahnya pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat. Kenapa cabang filsafat? Soalnya filsafat itu terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu menjelaskan tentang teori hakikat, aksiologi tentang teori nilai, dan epistemologi itu menjelaskan tentang teori pengetahuan. Di sini kita belajarnya tentang epistemologi Islam. Epistemologi adalah ilmu yang membahas apa itu pengetahuan. Nah, apa itu pengetahuan ditanyakan. Pengetahuan itu apa sih? Dan bagaimana cara memperolehnya? Nanti di slide berikutnya. Pengertian berkaitan dengan masalah-masalah yang meliputi filsafat. Filsafat itu sebagai induk segala ilmu yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Kenapa filsafat itu disebut dengan induk segala ilmu? Karena semua matkul pasti ada matkul filsafat hukum, filsafat ekonomi. Karena secara general semua ilmu itu merujuk pada filsafat sebagai metode pencariannya, pencarian kebenaran. Dan juga apa sih bedanya filsafat dengan ilmu-ilmu yang nabi wali punyai? Filsafat itu kita itu mencari dari bawah ke atas, berarti kita itu mencari pengetahuan untuk mencapai Tuhan. Tapi kalau para nabi, para wali itu dari Allah diturunkan kepada manusia. Itu perbedaannya.
Jadi pokok pertanyaan, apakah sumber pengetahuan itu dan dari manakah pengetahuan yang benar itu datang? Kemudian yang kedua, apakah watak pengetahuan itu? Nah, apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran manusia? Ini adalah dunia ide. Dunia yang di luar pikiran manusia. Apa itu? Dunia berarti manusia itu belum mendapat pengalaman tentang dunia itu sendiri. Kan ada yang dapat pengalaman panca indera, terus ada yang itu pengalaman secara tiba-tiba, wah aku mendapat ide ini. Nah itu pikiran di luar pemikiran manusia, ide yang ujuk-ujuk datang. Jika ada, apakah manusia dapat mengetahuinya? Nah, ini versi metafisis dan realitas. Metafisis berarti yang hoeb-hoeb, realitas itu yang katok-katok, barang katok karo ora katok ngono ya. Kemudian model berpikir empirik. Ini setelah rasionalis, urutannya gini. Setelah rasionalis itu empirikal yang berdasarkan panca indera. Tuh. Nanti tokoh-tokohnya Spinoza banyak sekali, nanti Immanuel Kant yang menyatakan banyaklah, jangan terlalu banyak. Kemudian konsep epistemologi Islam itu ada 3, Bayani, Burhani, Irfani. Tapi nanti di sini yang dibahas cuma 2, yaitu Bayani dan Burhani. Bayani itu apa? Yaitu tentang tekstual linguistik. Linguistik itu bahasa, tekstual itu teks atau nas. Berarti kebahasaan dan teks yang merujuk kepada Al-Quran itu bayani. Kian, mungkin ada yang ditanyakan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dari penjelasan tadi, apakah output dari ilmu filsafat itu sendiri, apakah hanya berkecimpung di untuk pemahaman Al-Quran dan untuk membentuk pola pikir, ataukah ada output lainnya dari pembelajaran kita di ilmu filsafat? Ya, ada lagi, satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau menanyakan bagaimana terjadinya tentang Islam menjadi sebuah teori. Mungkin saya akan menjawab yang kedua dulu terkait itu. Dulu kan sejarah ilmu pengetahuan itu kan dari Yunani itu, mulai dari Plato yang bersifat idealisme, kemudian Aristoteles realisme, kemudian itu lanjut kemudian menuju ke Neoplatonisme. Neoplatonisme itu menggabungkan antara dua pemahaman, yaitu rasionalisme dan empirisme. Output dari belajar ini ya itu kita bisa menganalisis. Nah, itu salah satunya. Kalau Bayani kita lebih ke lebih mengertilah bahwa akal kita itu terbatas untuk memahami keluasan Al-Quran. Nah, begitulah mungkin jawaban dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.